Pak ya? Ada 2 materi itu. Ada 2. Yang mana? Himpunan Kawan Holistik Indonesia ini gimana caranya buat anu ya? Tangan di elang keluar sih. Pak Ini nih. Hendri. Iya, gimana? Pak. Saya tidak bisa. Semua elang. Iya benar. Ya, keluar sih. Lewat top screen. Share. Hah? Gimana katanya? Gimana caranya? Yes, Pakai HP. Kita buka. Kabupaten Probolinggo. Ini cuma kita berdua nih kabupaten nih. Tapi kita kan hanya berdua. Duet berarti itu nanti ya. Ya, Satunya dua presentasi, satunya moderator ya. Satunya moderator. Ayo moderator. Bukan, ini loh. Grup satunya. Ini legalitas grup. Ya, ini wes legalitas. Ayo aku yang baca. Terus? Saya cekat. Mana? Nih, Permenkes. Ini legalitas praktek perawat ini dah. Terus? Loh, remeh. Masa lembut HP Pak? Siap dulu. Enggak tahu caranya. Gimana ini dah? Mas, gimana ini Mas? Bantuin. Tak ada yang keluar boleh? Si. Mana ya? Dia. Ini kan? Ah. Legalitas praktek perawat. Suruh baca sama bapaknya. Iya, baca. Ayo jadi host dulu. Cuma jadi host kota tahu gitu. Pak Subagio, mohon maaf, ini gimana biar apa namanya tampilannya keluar Di screen, Mbak. Di screen. screen. Sama masuk dibagikan itu di pakai HP ya. Apa ya kan? Iya PDF. PDF. Simpennya di. Apa legalitas? Yang mana legalitas ya? Ya, legalitas. Iya, gitu. Praktek perawat. Aspek legal. Yo. Ini. Yo. Oh ya wis. Muncul lah Pak. Ya, sudah muncul, kelihatan. Ya. Ini yang mau dibaca ada Pak. Ya. Iya Kak. Cera, belum pernah jadi kayak ginian. Makanya jadi dulu. Saya dulu. Iki Pak. Semoga moderator. Langsung wis. Ayo Jo, Baca. moderator. Untuk himpunan ya PGJ aspek legalitas praktik keperawatan Undang-Undang 36 2009 kesehatan pasal 63 ya 4 akan dijelaskan sama Mbak Nur Faiza. Monggo waktunya dipersilahkan. 5 Pak. Kan pakai HP-nya Mbak. Tuh. Legalitas praktek perawat pada Undang-Undang 36 2009 pasal 63 ayat 4 tentang ilmu keperawatan diakui. Ini pasal 63 nomor 1 penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan diselenggarakan untuk mengembalikan status kesehatan,
mengembalikan fungsi tubuh akibat penyakit dan atau akibat cacat atau menghilangkan cacat. Yang kedua, penyembuhan penyakit pemulihan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan dan atau perawatan. Yang ketiga, pengendalian, pengobatan dan atau perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya. Keempat, pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Pemerintah dan yang kelima, pemerintah dan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengobatan dan atau perawatan atau berdasarkan cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1076/Menkes/SK/7/2003 tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional. Menteri Kesehatan Republik Indonesia menimbang bahwa pengobatan tradisional merupakan salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan atau cara lain di luar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat dalam mengatasi masalah kesehatan. Pasal 3 nomor 1, pengobat tradisional diklarifikasikan dalam jenis keterampilan, ramuan, pendekatan agama, dan supranatural. Yang kedua, klasifikasi dan jenis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pengobat tradisional. Keterampilan terdiri dari pengobat tradisional pijat urut, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresur, akupunturis, kiropraktor, dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis. B. Pengobat tradisional ramuan terdiri dari pengobat tradisional ramuan Indonesia atau jamu, gurah, tabib, sinsi, homopati, aromaterapis, dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis. Pengobat tradisional pendekatan agama terdiri dari pengobat tradisional dengan pendekatan agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, atau Buddha. D. Pengobat tradisional supranatural terdiri dari pengobat tradisional tenaga dalam, paranormal, Reiki Master, Kikung, dukun kebatinan, dan pengobat tradisional lainnya yang metodenya sejenis. Mantul. Mungkin di situ HP berdekatan ya, sama-sama pakai Zoom berdua. Dijauhkan aja satunya. Dasar Hukum Keperawatan Komplementer Permenkes nomor 17 tahun 2013 perubahan atas peraturan Menteri Kesehatan nomor 5HK.0202/148/1/2010 tentang izin dan penyelenggaraan praktek perawat. Pasal 2 ayat 1, 2, dan 3 yang nomor 1, perawat dapat menjalankan praktek keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan. 2, fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktek mandiri dan atau praktek mandiri, SIKP dan SIPP, cek pasal 5. 3. Perawat yang menjalankan praktek mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berpendidikan minimal diploma 3 keperawatan. Pasal 5A, perawat hanya dapat menjalankan praktek keperawatan paling banyak 1 tempat praktek mandiri
dan di tempat fasilitas pelayanan kesehatan di luar praktek mandiri. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang keperawatan. Keperawatan adalah kegiatan pemberian asuhan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat, baik dalam keadaan sakit maupun sehat. Praktek keperawatan adalah pelayanan yang diselenggarakan oleh perawat dalam bentuk asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan adalah rangkaian interaksi perawat dengan klien dan lingkungannya untuk mencapai tujuan pemenuhan kebutuhan dan kemandirian klien dalam merawat dirinya. Praktek perawatan. Praktek perawat tempatnya sarana pelayanan kesehatan, tempat lain sesuai klien atau sasaran. Praktek yang sarana pelayanan kesehatan didasarkan pada kode etik standar profesi. Prinsipnya kebutuhan pelayanan kesehatan dan atau keperawatan. Tempat lain sesuai klien atau sasaran praktek mandiri. Didasarkan pada standar pelayanan sama SOP. Prinsipnya kebutuhan pelayanan Permen. Bagaimana semua? Tugas perawat, pasal 29, pemberi asuhan keperawatan, penyuluh dan konselor bagi klien, pengelola pelayanan keperawatan, peneliti keperawatan, pelaksana tugas berdasarkan pelimpahan, wewenang, dan atau pelaksana tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu, dilaksanakan secara bersama ataupun sendiri-sendiri, bertanggung jawab, dan akuntabel. Wewenang perawat, pasal 30, upaya kesehatan perorangan, melakukan pengkajian keperawatan secara holistik, menetapkan diagnosis keperawatan, merencanakan tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, dan mengevaluasi hasil tindakan keperawatan, serta melakukan rujukan, memberikan tindakan pada keadaan gawat darurat sesuai dengan kompetensi, memberikan konsultasi keperawatan, dan berkolaborasi dengan dokter, melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, melakukan pelaksanaan pemberian obat sesuai dengan resep tenaga medis atau obat bebas dan obat bebas terbatas. Wewenang perawat pada upaya kesehatan masyarakat, melakukan pengkajian keperawatan kesehatan masyarakat di tingkat keluarga dan kelompok. Yang kedua, menetapkan permasalahan keperawatan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, membantu penemuan kasus penyakit. Yang keempat, merencanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat. Yang kelima, melaksanakan tindakan keperawatan kesehatan masyarakat. Selanjutnya, melakukan rujukan kasus. Mengevaluasi hasil tindakan keperawatan kesehatan masyarakat, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan advokasi dalam perawatan kesehatan masyarakat, menjalin kemitraan dalam perawatan kesehatan masyarakat, melakukan penyuluhan kesehatan dan konseling, mengelola kasus, dan melaksanakan penata laksanaan keperawatan komplementer dan alternatif. Sudah. 15. What is holistic nursing? Perawat melihat pasien sebagai manusia secara total, di mana ada keterkaitan antara tubuh, pikiran, emosi, sosial budaya, spirit, relasi, konteks, dan lingkungan. American Holistic Nurse Association.
Yang kedua, asuhan keperawatan yang didasarkan kepada perawatan pasien secara total yang mempertimbangkan kebutuhan fisik, emosi, sosial, ekonomi, dan spiritual seseorang. Kompetensi keperawatan komplementer. Ini mau dibaca ini, Pak. Bahasa Inggris. Pak, mau dibaca ini, Pak. Lanjut. Yang malam, sore malam. Baca. Enggak datang. Hah? Iya, lanjut. Dilanjut, selesai, Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Inggris. Tuh, kan sama dengan iya, kan biasa bahasa Madura kan sama itu dengan bahasa Inggris. Sama. Iya. Inggris sih. Ayo, Pak. Nih, bahasa Inggrisnya. Many. Tempat gisteret. Ayo, wes, cepetan. Semangat deh, Mbak Nur. Ayo, jawab. Ketawain tapi ya, aku tak tahu soalnya bahasa Inggris ini. Dicoba dulu. Gitu saja, biar enak bacanya. Itu sudah lancar itu. Lancar bacanya itu, Pak, bahasa Inggrisnya, Pak. Ya, ayo lanjut. Aduh, nanti saya malu ini. Mana ini? Parah, Jo. Bagus. Ayo, Mbak, biar cepat, Mbak. Pak, bantuin saya gimana ini? Pal saya ini nanti kalau pakai bahasa Inggris ini, Pak. Dibantu apa-apa. dengan doa sama teman-teman Anda. Many registered nurses are interested in complementary and alternative health care and natural health products because of their emphasis on holistic approach to care. This holistic approach to care focus on the mind-body spirit connection. Florence Nightingale believed that nursing is Believe it that. Diam dulu. Mana ada, Jo? Nursing is Nursing apa ini, Pak? fighting. Nursing is fighting us in the best possible condition for nature to restore or the preserve health, to prevent or to care disease or injury. Next year 1954-334. It was her that the individual was central to their own healing. The registered nurse has taken a appropriate educational or certificate program to prepare him herself to provide the therapy in some situation. IG acupuncture licensure with another regulatory body may be necessary.
College and Association of Registered Earners of Alberta 2011. Aduh, Inggris semua. Gak bisa, barusan itu sudah. Mas Ari bantuin, Mas yang bisa. Mas Kota Probolinggo. Mas Randy. Iya, kenapa Mbak? Kenapa Mbak? Hah? Monggo dilanjut Mas Randy. Mau bahasa Inggris saya bisa mau aku dah. Lanjutin Mbak. Tuh kan aku diketawain dari tadi tuh. Biar gak diketawain, ayo yang lain lah. Lanjut ya, Mbak. Bahasa Inggris. Saya serius ini mendengar Anda. Ayo udah Mas, yang bahasa Inggrisnya fase. Apa ini? Tulis lah. Oh sekali aku ya. Tulis. Tak doakan Mbak, ayo semangat Mbak. Ya ampun, enggak bisa. Apa ini? Tahu Randy. Apa yang baca? Ayo Pak, yang bisa Pak. Nanti saya ini diketawain terus, saya bahasa Inggrisnya kocak kacir ini. Leren, apa Leren? Pelan-pelan dah Mbak. Nurse and gitu loh. Nurse needs itu ya. Need such knowledge to that they can. Okay. Next. Answer basic questions about use gitu loh. Pelan-pelan dah pokok pasti. Answer basic question about of complementary techniques. Terus saya tepak iki. Ya ampun. Mas Chandra fase. Aman. Kakak. Nyimak obrolan senior. Iya, aku junior. Source of information. Suggest therapy evidence of benefit or condition. Provide patients with quickness for identifying complex therapies. Assess no. Terapi complementary Tema ibu. Mak sengak. Terus coba ayo Gini aja apa mau di next untuk bahasa Inggrisnya apa suruh baca juga ini. Iya next lah Kak. Nih. Nah, standar
holistik di keperawatan. Iya, meliputi ini aja, Mbak. Mendengar sampai kelas inilah dan next ya. Oke. What practice from Holistic Nurse Association bla 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 bla. Oh, nyaman. Ya. Bla bla. Iki semangat biar anak. Iki dikasih semangat sama anak tuh. Referensi Permenaker Protokol Kesehatan nomornya ada titik 12 garing meter garing 148 garing garing 2010 tentang tindak penyelenggaraan praktek penularan. Undang-Undang 38 tahun 2014 tentang keperawatan. Dan yang terakhir basic isinya Cahayu rek. Dari kita dari Mbak Novita tadi, mohon maaf. Ya sudah begitu, harap saya juga dapat. Udah, Pak. Gak ada kuesioner gitu ya, berarti ya. Definisi. No. Gak ada ya. tarik nafas. Ayo lanjut. Ayo dilanjut. Minum dulu, Mbak. Nah, gitu. Boleh tak cerken. Ayo dah, semangat. Buat untuk kelas C. Semangat. Yuk, next. Kok ini suaranya hilang? Mari dah. Sudah, wis. Sudah. Materi yang sudah. Kemarin, Pak. Jangan mau baik pas Mas. Untuk materi kedua kembali ke kota Probolinggo. Monggo kelompok yang lain. Oke. Nah, kanannya akun presur. Aku pun tur. Asistennya Master Super ring iki Mbak terban tibae manusia mata lebah. Iya ta? Iya Om. Tanya tuh ke siapa itu? Mbak Jeffrey tuh. Asistennya. Oh, Mbak Nur Faiza iku mau pinggire iku lho. Pinggirnya Mbak Nur iku. Iya, Mas. Materi kedua ya. Apa ini? Materi kedua dilanjut ke peta.
Probolinggo Kota. Apa ini? Mau balik lagi Pak Bagio. Berarti Standar pelayanan aku bagi jasa layanan. Ya monggo. yang barusan itu apa, Pak? Dari Legalitas. Ayo mumpung saya on. Siap. Siang naberi Pak Nur deh. APJM Cek naberi Pak. Kuningan Jandera nyala. Hilang sinyalnya. bener enak wes, sedang cepet selesai. Probolinggo Kota. Di sini putus-putus sinyalnya. Suaranya enggak. Ya wes aku lagi wes, gak apa-apa wes, biar cepet wes. Ya wes. Ya, monggo. Iya Pak. Persilakan. Monggo lah, Mbak. Cocok, ayo Mbak, biar cepet wes, Mbak, biar cepet selesai. Iya, ya Pak Ahmad Jian. Ya. Sini dokumen ya. Bagi Pak Ahmad Jian. Standar. Dan hah? Ini ambil apa suntikan? Iya di kamar kecil bersama sama cairan infusnya. Enggak yang kecil ada yang kecil sana. Iya. Dan tak suntik dulu. Tunggu habis. Monggo dilanjut. Maaf ya ini soal barangnya anak sakit. Bau ayah. Apa nih bau ayah? Kamu belum mandi, Bu? Biar cepat selesai. Maaf Pak Subagio, kata Probolinggo kemarin sudah. Mari lah Pak Probolinggo Pak. Jadi Dua kan kali kemarin. 2 kali. Iya, 2 kali. Enggak apa-apa, sekarang kabupaten 2 kali lagi. Tapi ini enggak bisa berbagi saya Pak, soalnya sudah ada yang berbagi layar itu kayaknya. Halo. Bisa, malah menyambungkan punyaku nih. Pakai punya kuda. Oke, kayak mas aku. Iya. Kunya. Terus Tahu benci. Halo?
Mana ini ya? Pak Sugandi, hostnya diganti Pak Pak Sugandi. Sugandi, hostnya Pak Sugandi. Hostnya diganti sama yang mau presentasi. Iya, hostnya ini udah bisa masuk saya, Pak. Pak Sugandi. Ayo lanjut. Mau lanjut enggak bisa punya saya sudah, Pak. Mungkin sudah diganti hostnya. Soalnya hanya host yang bisa berbagi di sini. Mau lanjut ke materi selanjutnya? Pak Sugandi. Dianunya hostnya Pak Sugandi. Pak Sugandi jadi host, minta tolong di-share materinya. Mohon maaf Pak, ini pakai HP saya. Masih di jalan. Tidak bisa. Halo ya, mohon maaf Pak, saya masih di jalan. Nggih Pak, ini saya mau masuk enggak bisa Pak, soalnya hanya host yang bisa berbagi gitu Pak. Mau masuk lagi. Dialihkan aja Mas Gandhi, hostnya Mas Gandhi. Dialihkan hostnya. Hostnya dialihkan. Lebar ganda. Sudah dialihkan tak Pak? Bentar. Belum ini, belum bisa. Pak, halo. Bentar. Bisa Mbak. Nggak bisa Mas, ini mau berbagi nih. Nih, hanya host yang dapat berbagi dalam rapat ini. Muncul gitu terus. Iya, anunya tuh sekarang Bu Nur diganti ke Bu Nur Faiza ya. Bu Nur Hafidah di ini kan. Triwandi. Bu Nur Hafidah. Iya. Siapa ya tadi? Oh. Bukan Nur Faiza. Nur Faiza Mas Gandhi. Nur Faiza. Iya, salah lempar. Ya, saya Nur Faiza dari kelas C. Nggak bisa mau buka, Pak. Soalnya hostnya masih belum.
Diganti. Mana ya? Yang Bu Nur Hafidah dari mana nggih? Nur Hafidah dari mana ya? Salah ngelempar saya. Ya. Bu Nur Hafidah ini kelas mana ya? Bu Nur Hafidah. Kabupaten, Pak. Kabupaten. Kelas CD. Bagi dihubungi Bagi biar dialihkan ke Bu Nur Faizah. Nggih, sebentar Pak. Ini saya hubungi. Nanti samain po Odi. Iya, bentar biar nggak bingung, Dri. Ya Ki, entar ke kelakuan kok Ria. Nggak pulang kok tangan anak bareng, Dri. Tahu deh yang kok buat tangan anak rewel. Minta dijenguk Iya, apa? semua ada. Aku semua ada, aku semua. Jadi pahlawan deh ya kok siang-siang nggak Ria. Pong jenojen Mas, ayo dah. Mana? Ada bisa berbagi nih, Sik. Ngomong sana Ambil sendiri aja sudah, tidak usah berbagi. Iya. Mas Fajri tidak bisa klaim toh Mas. Yang pakai laptop siapa ini? Mbak Istip. Apa Pak? Mbak Istip pakai laptop. Pakai. Kenapa? Ya jadi host. Dicari Mas Randy katanya yang pakai laptop siapa? Ren. Tahu diri Ren. Oh iya. Saya pakai. Pak Ahmad, kayaknya ada suaranya Pak Ahmad deh. Tidak ada suaranya Pak. Pak Ahmad pakai laptop mungkin bisa jadi Pak Ahmad jadi host dulu. Ganti. Saya udah pakai laptop Pak. Terus siapa? Saya masih pakai panci Pak. Kalau pakai laptop apa bisa? Kalau diklaim kan masih motor. Ya. Bu Nur Hafidah. Ocen Ren, sinyal tak nyaman Ren. Iya Pak, maaf ada pasien barusan. Ya, dimaafkan Bu. Dilempar ke Bu Nur satunya Bu. Iya. Caranya gimana Pak? Klik peserta, kemudian klik nama Bu Nur siapa itu tadi? Faiza. Ya, diklik namanya Bu Nur Faiza, terus jadikan host gitu aja. Klik kanan ya? Diklik kiri Bu, diklik kiri, mouse yang kiri.
Sebelah kiri. Oh, nggak bisa ya, Pak? Di sana keluar itu. Atau satu-satunya cara akhiri presentasi sudah, Bu. Nanti masuk semua lagi. Ya, misalnya lengkap Fitri. Mas Randy soalnya ada mau ngajari Mbak Istip. Dalam mah. Bapak lo. Dalam mah tulis. Klik peserta di mos yang sebelah kiri, Pak. Bapak, itu cariin. Terus klik kanan. Iya, sesuka hati, wes kanan kiri wes. Iya, sesuka hati pokoknya. Neng. Diam nggak, Bu? Neng marah. Laptop aja laptop, bukan wajah dirimu dong. Yes. Apa fashion? Salah satu cara juga akhiri zoom-nya, terus masuk lagi semua. Itu, Pak. Host. Bukan bawa. Nah, bawa. Nah, itu, yes. Ditutup dulu tadi. Wes. Ya. Boleh. Wes. Oke, sudah. Silakan Bu Nur Faiza, kelas C, dihabiskan, Bu. Iya. Ya, siap. Bentar. Semangat, Bu. Aku doakan dari sini, Bu. Ya, doakan apa? Ya, doakan Randy sama Istip, Bu. Pelajaran, Bu. Pelajaran, Tri. Kecil, Pak. Ada petang, Ki. Kasih tahu Bang Randy. Udah muncul, Pak. Bang Randy Spring. Di tengah ada tulisan share screen, Bu. Share screen di tengah itu tekan. Kalau nggak ada share screen, bagikan, Bu. Ini sudah. Nah, kelihatan, Wis. Tapi sing kelihatan wajah Ibu Nur toh. Bosak dan Jenis dokumen tidak didukung, pilih gambar atau dokumen PDF. Ini formatnya PPT ya. Tidak didukung, Pak, punya saya, Pak. kasihkan ke Mbak Istip atau Mas Fajri sudah, Bu. Biar dibagikan. Kasihkan apa saya share ke Mbak Istip gitu tah? Hostnya atau apa co-host jadikan ke Mas Fajri atau Mbak Istip, jadi bagikan sana. Jangan tinggal next aja. Dek. Hostnya dibagikan katanya. Bang Hendri ada di mana, Bang? Di jalan.
Tuh ngomong. Ya lebat jadi bungkon abon. Pak, sudah, Mbak isi aja. Soalnya di HP-nya saya tidak didukung. Oh, pakai. Oh, ya wes. Mbak Istip, berbagi Mbak Istip, monggo. Berbagi, saya yang bacakan wes. Mbak Istip berbagi. Ini yang mana ini? Abo. Bagikan, share. Yang di tengah itu, terus nanti cari materinya. Pendidikan. Bagikan. Iya, Oh, share maksudnya screen. ini yang mana Pak? Yang standar pelayanan apa yang legalitas? Legal kayaknya. Sekarang yang standar pelayanan. Oh, standar pelayanan. Ya wis, bentar Pak. Muncul. Nah, Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Perbesar wis, Mbak. Saya yang bacakan wis. Ini ya. Ayo semangat. Bu Pak Ahmad muncul lah, Wak. Semangat, langsung muncul semangat. Kurang, Mbak. Sudah. Ya wis. Ya wis. Saya lanjutkan untuk materi paradigma baru pelayanan kesehatan di Indonesia, akselerasi upaya integrasi pelayanan kesehatan tradisional ke dalam pelayanan kesehatan nasional. Next. Next, Mbak. Ya, di Indonesia unfished agenda yang tidak pernah selesai diatasi. Diare, demam berdarah, gizi kurang, penyakit yang menyerang penduduk miskin. Re-emerging disease, penyakit yang diperkirakan turun prevalensinya justru kini meningkat kembali. TB paru dan malaria. New emerging disease, penyakit-penyakit baru seperti SARS, HIV, flu burung, COVID-19, penyakit akibat kecelakaan lalu lintas, kecanduan alkohol, ketergantungan narkoba, dan penyakit apalagi. Seringnya terjadi bencana, baik alamiah seperti gempa, banjir, gunung meletus, maupun buatan yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Next. Indikator prevalensi balita gizi buruk di Indonesia 5,4. Kita baca yang di Indonesia ini ya. DIY 2,4, Sulbar 10. Balita gizi kurang 13. DIY 8,5. Sulawesi Barat 15,4. Prevalensi balita sangat pendek 18,8, di DIY 11,5, di Sulawesi Barat 27,1. Prevalensi balita sangat kurus 6,2, DIY 3,8, Sulawesi Barat 8,7. Presentasi kualitas air bersih 87,7, DIY 95, Sulbar 86,8. Akses air bersih kurang 37,6, DIY 22,9, Sulbar 2,6. Akses sanitasi kurang 54. Nyabe ada. Kok udah muncul yang atas ya, Mbak? Indikator apa ini, Mbak? Indikatornya konsumsi protein atau kapita. Yang atas ini. 62,5, DIY 54,1, Sulbar 55,6. Akses Yankes berjarak lebih dari 5 kilo. Indo 6,0, DIY 2,3, Sulbar 14,5. Akses Yankes waktu lebih dari 60 menit 2,7, DIY 0,4, Sulbar 6,8. Pemanfaatan posyandu 27,3, DIY 23,8, Sulbar 27,9. Pemanfaatan pondok bersalin
21,9, DIY 8,7, Sulbar 19,0, sumber pembiayaan kesehatan 74,5, DIY 77,8, Sulbar 49, cakupan imunisasi lengkap 46, DIY 64,6, Sulbar 17,3, cakupan penimbang balita 25,5, DIY 5, Sulbar 36,5, prevalensi BBLR 11,5, DIY 14,9, Sulbar 7,2, cakupan KN1 57,6, DIY 81,8, Sulbar 47,3. Provinsi terbaik dan terburuk. Lanjut. Mbak, next, Mbak. Undang-Undang RI nomor 36/2009, hak inisiatif DPR RI. Lanjut, pelayanan kesehatan menurut WHO, modern medicine sama tradisional medicine. Yang modern medicine disebut juga alopatik, konvensional, biomedicine, scientific medicine, western medicine. Kalau tradisional medicine disebut juga komplementar, alternatif, non-konvensional, oriental medicine, holistik, alamiah. Next. Klasifikasi Batra. Batra itu dua, yang satu ramuan sama keterampilan. Yang ramuan dikelompokkan berdasarkan metode yang dominan digunakan. Ramuan ini Batra jamu, Batra gura. Mana kok kosong, Mbak? Nah, homopat, aromaterapis, SPA terapis. Kalau yang keterampilan ada 3, manual, ada yang manual, ada yang memakai alat teknologi, sama mental, seperti pijat urut, shiatsu, patah tulang, dukun, bayi, batra sunat, refleksi, akupresur, akupunkturis, chiropraktor, batra, bekam, api terapis, penata kecantikan, mental, reiki, qigong, kebatinan, tenaga dalam, paranormal, dan sebagainya. Next. Next. Pada Riskesdas 2010, dampak globalisasi yang pertama, daya saing, minat asing, sama minat masyarakat. Yang tinggi dampak positif lebih besar ekspansi di dalam dan ke luar negeri. Yang rendah dampak negatif lebih besar. Dampak positif lebih besar ekspansi ke luar negeri. Dampak negatifnya lebih besar atau lebih rendah. Next. Dampak globalisasi yang kedua, dampak positifnya 1, jumlah dan jenis obat atau alat yang kestrat yang beredar sehingga memudahkan masyarakat. Yang kedua, jumlah dan jenis obat yang memudahkan masyarakat. Yang ketiga, di bidang meningkat di dalam tempat eksodus devisa menurun. Dampak negatifnya yang nomor 1, masuknya obat dan peralatan kesehatan tradisional asing yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, berkembangnya yang kestrat asing yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, filosofi pelayanan kesehatan berubah. Aspek komersial lebih menonjol daripada aspek sosial. Keempat, biaya pelayanan kesehatan meningkat terkait dengan perubahan filosofi pelayanan kesehatan. Kelima, persaingan pelayanan kesehatan tradisional meningkat, mendorong munculnya berbagai dampak negatif. Next.
Next. Kenapa Indonesia kalah? Kesulitan berkolaborasi karena inferiority complex. Pelayanan kesehatan, tinjauan ipteknya sama tinjauan manfaat. Pelayanan kesehatan ada dua, pelayanan modern dan tradisional. Yang modern, pelayanan kesehatan konvensional dan pelayanan kesehatan komplementer dan alternatif. Kalau pelayanan kesehatan tradisional, pelayanan kesehatan komplementer dan alternatif. Next. Pengobatan tradisional. Permenkes RI nomor 1109 /Menkes PER 9/2007. Pengobatan tradisional adalah pengobatan non-konvensional untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan efektivitas yang tinggi, yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik yang belum diterima dalam kedokteran konvensional. Next. Pelayanan Tradcom, ruang lingkup Tradcom. Intervensi tubuh dan pikiran, mind and body intervention, sistem pelayanan pengobatan alternatif, cara penyembuhan manual, pengobatan farmakologi dan biologi, diet nutrisi untuk pencegahan dan pengobatan, sama cara lain dalam diagnosa dan pengobatan. Next. Tupoksi sentra P3T melaksanakan penapisan melalui kaji atau lead atau uji, melaksanakan diklat, melaksanakan Yankestrat dalam rangka menunjang lead dan sebagai model, sebagai pusat jaringan informasi dan dokumentasi. Next. Sentra P3T, suatu wadah atau laborat untuk pengkajian, pengujian, penelitian, pendidikan, pelatihan, pelayanan tentang obat dan cara pengobatan tradisional. Next. Kebijakan sentra P3T, latar belakang Yankestrat warisan budaya, pemanfaatan masyarakat cukup tinggi, baik melalui self-care atau fasilitas Batra. Sebagai besar Yankestrat belum dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya. Pada umumnya Yankestrat belum terstandar. Pendidikan formal Batra sudah ada. Sebagian besar ilmu yang diperoleh Batra melalui pengalaman turun-temurun, kursus atau pendidikan non-formal lainnya. Alasan pemanfaatan Yankestrat mudah diperoleh dari lingkungan sekitarnya, meningkatkan penyakit degeneratif yang umumnya belum dapat ditangani secara tuntas dengan pengobatan modern, promosi berlebihan tentang Yankestrat. Dibentuknya BKTM dan LKTM Permenkes nomor 1200 dan 1201 tahun 2009, peningkatan kelembagaan dibentuk SP3T, kemudian
perlu ada institusi untuk melakukan penapisan melalui kajian atau uji atau LIT terhadap Yankestrat. Mutu Yankestrat perlu ditingkatkan agar dapat menjadi alternatif dan berdampingan dengan Yankes modern dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Next. Peran SP3T melakukan penapisan Yankestrat. Hasil penapisannya itu terbukti aman dan bermanfaat, dapat terintegrasi ke dalam fasilitas kesehatan formal, berkembang tersendiri di masyarakat. Yang kedua, membahayakan masyarakat dan tidak bermanfaat. Apabila tidak bermanfaat, dilarang. Yud. SP3T pelayanan kesehatan komplementer dan alternatif. Pada saat ini ke dalam pelayanan kesehatan komplementer dan alternatif termasuk pula pelayanan kesehatan tradisional. Yang pertama, pelayanan kesehatan komplementer adalah pelayanan kesehatan yang melengkapi pelayanan kesehatan konvensional. Yang kedua, pelayanan kesehatan alternatif adalah pelayanan kesehatan yang mengganti pelayanan kesehatan konvensional. Contoh pelayanan kesehatan komplementer dan alternatif yang telah masuk pelayanan kesehatan tradisional: chiropraktis, osteopati, homeopati, naturopati, akupuntur, herbal massage, manipulation, breathing exercise, yoga, TCM. Next. Pemanfaatan Yankes komplementer dan alternatif. Sekalipun pelayanan kedokteran konvensional telah mengalami perkembangan pesat, pemanfaatan pelayanan kesehatan komplementer dan alternatif tetap populer. Ambil contoh di Amerika Serikat, dimanfaatkan oleh lebih dari 40% penduduk. Pengeluaran dana lebih dari $27 miliar. Kunjungan pasien 600 juta per tahun, jauh melampaui kunjungan pasien ke sarana pelayanan kesehatan primer yang hanya 350 juta per tahun. Sekitar 2/3 pengguna adalah kaum ibu. Pengobatan komplementer dan alternatif yang banyak digunakan adalah herbal, suplemen gizi, pijat, chiropraktis, self-help, energi healing, dan homeopati. Next. Semangat, Mbak. Habiskan, Mbak. Jejaring organisasi Tradcom, Kemkes, regulator atau polisi maker, Dinkes provinsi, dinas kabupaten, rumah sakit, puskesmas, batra swasta dan batra asing, UKBM dan masyarakat, SP3T, melakukan penapisan, melakukan diklat, memberikan pelayanan kestra sebagai model koordinator JIT. BKTM tugasnya pemantauan dan evaluasi Yankestrat dan berfungsi untuk menyusun rencana dan eval. B, pemantauan dan evaluasi. C, melaksanakan kemitraan. D, melaksanakan diklat. E, melaksanakan urusan ketatausahaan. Next. Tupoksi puskesmas. 1. Pusat pembangunan wilayah berwawasan kesehatan. Kedua, pusat pemberdayaan masyarakat. Ketiga, pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer. Keempat, pusat pelayanan kesehatan perorangan primer. Next.
Halo. Undang-Undang Nomor 44/2009 tentang rumah sakit, potensi rumah sakit, tugas dan fungsi rumah sakit, memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. 1. Menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit. 2. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua. Dan 3. Sesuai kebutuhan medis. 3. Penyelenggaraan diklat SDM dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian Yankes. 4. Penyelenggaraan Litbang serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan layanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Next. Persyaratan rumah sakit pelayanan Tradcom. Kebijakan ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit terakreditasi minimal 5 pelayanan utama. Penggunaan pengobatan harus sinergi dengan pelayanan lainnya. Tenaga pengobatan Tradcom harus memiliki sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh organisasi profesi atau sertifikat yang diakui organisasi terkait. Ada pada Permenkes RI nomor 1109 Menkes per 9/2007. Lanjut. Keputusan Direktur Rumah Sakit Pelayanan Tradcom, peran komite medik dalam menentukan dan membina jenis pelayanan tradisional komplementer. Pelayanan tradisional komplementer terintegrasi dalam struktur organisasi rumah sakit dan sistem. Tata cara sinergi dengan pelayanan lainnya, dokter atau dokter gigi dan tenaga kesehatan lainnya yang dapat memberikan pelayanan. Standar fasilitas, prasarana, dan peralatan. Tata cara audit medik, pasien yang dapat menggunakan pelayanan, kemudian rekam medis, pengaturan tentang biaya pelayanan. Lanjut. International Patient Trading, International Herbal Medicine is a secret weapon. Chain is an excellent example. Terus. Next. Prioritas program Direktorat Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional. The paradox of your time. We have more expert but more problem, more medicine but less wellness. We write more but learners then more but accomplished less. We learn to rush but not to wait. We have higher income but low moral. Every day, every hour, and every minute is special, and you don't know if it will be your last. Terima kasih, matur nuwun. Ya, sudah selesai ya? Sudah, Pak. Wah, alhamdulillah sudah selesai bacanya. Perlu kesabaran, Pak. Iya, suaranya bagus ya. Pak Nur yang terbaik. Iya, yang terbaik kasih nilai yang plus tuh. Ya, kasih nilai plus itu. Iya. Dari tadi itu. Where's the question of the match? Yes. Bahasa Inggrisnya yes. Yes. Yes or no, tahu nak guna. Ya, yes, baik. Everybody. Ini tentang
legali praktek komplementer ya, perawatan komplementer dan alternatif. Ini di luar sana sudah banyak teman-teman hatraya pengobat atau penyehat tradisional, itu teman-teman yang non nakes, tapi kalau kita kan nakes ya, itu sudah banyak menjalankan praktek ini pengobatan tradisional itu. Nah, ini diharapkan dari PPNI Pusat, ini teman-teman perawat terutama yang di pelayanan klinik, baik di puskesmas, di rumah sakit, itu juga buka praktek gitu ya. Sehingga nanti kita bisa eksis dan kita bisa bagaimana kontribusi dunia tenaga keperawatan ini berkontribusi banyak kepada masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan. Ya, karena selama ini dilihat itu kalau PPNI Pusat ke daerah-daerah itu banyak yang dilihat yang praktek itu dokter, bidan, perawat kok jarang sekali ya praktek. Padahal perawat jumlahnya banyak banget. Bahkan di rumah sakit itu tenaga keperawatan paling banyak ya. Tenaga kesehatan itu yang paling banyak tenaga perawat ya. Di rumah sakit, di puskesmas itu. Tapi justru yang praktek itu banyak dari bidan, dari dokter gitu ya. Ini diharapkan juga buka praktek terutama untuk mengembangkan praktek keperawatan komplementer dan alternatif ini. Kebetulan kan sudah dilindungi dalam bentuk undang-undang keperawatan ya, walaupun sebentar lagi ada undang-undang Omnibus Law kesehatan ya, enggak tahu lagi nanti seperti apa. Kalau misalnya undang-undang keperawatan mau digabungkan, ini ada resistensi dari teman-teman PPNI bahwa tidak setuju ya, sehingga inginnya undang-undang keperawatan nomor 38 tahun 2014 itu tetap eksis karena itu sudah sesuai, sudah nyaman dengan adanya perlindungan undang-undang tersebut ya, kita sebagai perawat ini. Nah, untuk itu teman-teman semuanya nah makanya ini teman-teman kan juga pada semangat ya untuk melanjutkan ke S1 yang tujuannya adalah ya biar tetap bisa eksis menjalankan praktek keperawatannya itu. Betul, Pak. Iya, jadi saya sangat appreciate kepada teman-teman yang melanjutkan ke S1 ya. Kalau memiliki D3 mau buka praktek sebenarnya juga bisa, cuman harus gabung ke S1 ya atau ke NS-nya. Sehingga izin untuk prakteknya dari S1. Untuk yang D3 itu yang gabung gitu aja. Nanti kalau misalnya masih D3 belum bisa ke S1 gitu ya. Kalau yang sudah bisa ke S1 ya alhamdulillah nanti bisa lanjut ke NAS sehingga nanti bisa buka praktek mandiri begitu ya. Sehingga legalitasnya itu ada gitu. Ya. Itu kebijakan yang dari Kemenkes pun juga seperti itu ya, sehingga sinkron antara PPNI dan Kemenkes ya. Kalau dilihat dari pengembangan pelayanan kesehatan baik itu di puskesmas, di rumah sakit ya juga seperti itu. Nah, eksistensinya perawat harus dimunculkan ya, harus ditonjolkan ya. Jadi kalau buka praktek ya mengikuti aturan yang ada, yaitu ada papan nama yang praktek gitu ya. Itu dipasang sesuai dengan aturan itu sehingga nanti bagi masyarakat yang memerlukan pertolongan ya bisa langsung ya ke tempat praktek teman-teman semuanya gitu. Baik teman-teman, ini sudah jam 12 ya. Saya kira kita akhiri aja pertemuan untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah bergabung, apalagi yang sudah mau mempresentasikan ya, suaranya sudah bagus. Bahasa Inggrisnya lancar. Operatornya, Pak. Ya, halo. Tangan. Ya, gitu ya, kita akhiri sampai di sini, enggak apa-apa ya. Siap, Pak. Ya, kan sebenarnya Roma ini ya. Mohon izin, boleh bertanya sebentar? Boleh, silakan. Pangapunten, mohon izin bertanya. Nggih. Untuk yang apa? Yang praktek keperawatan mandiri nggih. Nggih. Kan ditentukan harus S1 nggih. Bila mana misal di D3-nya sampun keperawatan mandiri. Kan mau
mau masuk ke S1 begitu. Nah, itu berarti harus vakum sementara begitu, Kak, Pak? Kan sampai tahun 2006 itu ya. Ada kesempatan sampai tahun 2006 ya. 2026 nih. Kalau misalnya itu masih meragukan itu ya, itu cari yang sudah S1 ya, cari yang sudah S1 dijadikan untuk izin, nanti jadi praktek bersama, begitu bisa. Gitu, nggih. Oke, jadi praktek bersama itu kan boleh. Jadi izinnya bagi yang sudah itu diuruskan bagi yang sudah S1. Yang D3 ya nggak apa-apa, ikut aja di situ. Gitu. Yang penting penanggung jawabnya itu udah ada S1-nya gitu. Oh, nggih, siap. Karena di pengalaman kami kemarin sempat mau ngurusi itu sudah tidak bisa, Pak, yang di PPNI, Pak. Iya, jadi rekomendasi dari PPNI itu kan yang diizinkan yang sudah S1 dan NES gitu ya. Ya itu gabung aja atau cari teman. Pinjam untuk ijazahnya ya untuk supaya dapat rekomendasi dari PPNI dan surat izin untuk praktek keperawatan gitu ya. Ya izinnya dari teman ibu itu yang dijadikan izin. Nanti ibu gabung aja praktek di situ atau teman ibu itu diundang ke tempat ibu yang lokasi ibu praktek, bisa aja seperti itu sebagai penanggung jawab yang NES tadi. Pak, mohon izin bertanya Pak, kalau misalkan tempat kerjanya di Puskesmas Pakuniran dan buka praktek mandiri itu misalkan di luar wilayah kerja, apa itu boleh Pak? Soalnya dengar-dengarnya sudah tidak boleh lagi untuk 2026 juga gitu. Apa harus di wilayah kerja, apa boleh di luar wilayah kerja? Di aja, Pak. Tempat domisili itu boleh ya. Jadi wilayah kerja itu kan nggak selalu di tempat domisili ya. Nggak selalu di tempat domisili kan? Ya, domisili itu lingkup wilayah sekretariat PPNI mana gitu. Sama Kabupaten Probolinggo. Cuman beda kecamatan. Boleh itu. Jadi izin praktek mandirinya ya nanti rekomendasinya kan dari PPNI Probolinggo. Ya. Nah, itu bisa Pak ya, bisa di-share mungkin syarat yang memenuhi itu apa aja gitu Pak. Oh, bisa. Untuk praktek perawatan mandiri gitu Pak. Praktek perawatan mandiri ya. Apa aja yang harus kita penuhi atau gimana gitu. Apa sesuai dengan kayak di Puskesmas, kalau kita pelayanan UKP kurang lebih seperti itu apa gimana Pak? Ya. Jadi untuk praktek mandiri dengan kerja itu berbeda. Ya, berbeda. Berbedanya kalau praktek mandiri kan bertanggung jawab secara sendiri sesuai dengan SIPP yang diturunkan dari Dinas Kesehatan atau institusi yang mengeluarkan surat izin praktek mandiri tersebut. Ya, tapi kalau kerja itu yang bertanggung jawab adalah pimpinan institusi kerja. Ya, jadi kalau kerja itu yang bertanggung jawab adalah pimpinan institusi tempat kerja, misalnya Puskesmas, ya kepala Puskesmas, misalnya rumah sakit, ya direktur rumah sakit di situ. Tapi kalau praktek mandiri itu bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh dirinya sendiri karena sudah dapat izin praktek itu, ya. Jadi berbeda. Nah untuk praktek mandiri itu untuk rekomendasinya sesuai dengan wilayah kerja PPNI di mana anggota PPNI tersebut bertempat tinggal atau berdomisili gitu. Contoh misalnya sekarang si A ternyata rumahnya Situbondo, berarti wilayah untuk keanggotaan PPNI-nya kan Situbondo, tapi kerjanya di Probolinggo. Nah, ya untuk izin praktek mandirinya ya rekomendasinya dari PPNI Situbondo, nanti ngurusnya di sana itu. Nah untuk kerja yang bertanggung jawab kan kerja di Puskesmas ya kepala Puskesmas, kerja di rumah sakit ya direktur rumah sakit. Jadi ada perbedaan antara wilayah kerja sebagai tempat kerja mempraktekkan ilmu keperawatannya dengan praktek mandiri yang ada di tempatnya sendiri bertanggung jawab sendiri setelah mendapatkan
izin praktek sesuai dengan SIPP yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah di wilayah tersebut, di mana mereka berdomisili atau bertempat tinggal. Dan begitu ya. Oke, Pak. Iya, Pak. Ya, ada lagi ya. Ada lagi mungkin? Izin Pak, izin. Ya. Ngapunten, yang tadi yang saya tanyakan itu dari jadi D3 ke S1. Jadi itu yang ditentukan tahun 2026 nggih, Pak? Atau 2006? Iya. Itu yang sudah mempunyai izin yang D3 gitu ya. Nggih. Kita berlanjut sambil proses untuk ke S1. Nggih. Jadi izinnya itu bisa diperpanjang atau diperbarui sampai tahun 2026. 2026 nggih. Iya. Nggih, siap. Karena ngeten Pak, kemarin nggih sempat ini mau mengurusi itu. Ternyata nggih ndak bisa kan informasinya dari PPNI begitu Pak. Berarti bisa nggih sebenarnya? Kalau dulu yang pernah disampaikan karena perubahan otomatis gitu ya, berubah ya. Sekarang aturannya keluar langsung berubah gitu. Jadi harus ada penyesuaian karena ini proses pembelajaran itu memerlukan waktu untuk merubah yang dari D3 ke S1 dan S1 gitu. Sehingga dikeluarkanlah kebijakan, dikasih waktu atau kesempatan untuk yang masih D3 bisa masih melanjutkan praktek dengan surat izin praktek yang sudah ada itu sampai tahun 2026 begitu. Nggak tahu kalau berubah lagi. Siap. Ya, Oke, Pak, mau tanya ini, Pak. Nggih, monggo. Kemarin kan kakak saya yang lulus tahun kemarin, yang sudah kemarin Pak ya, yang S1 kemarin. Nah, itu kan mengajukan surat izin praktek. Nah, dari Dinkes sama pihak rumah sakit itu disarankan suruh buat proposal gitu Pak. Apakah harus memang disarankan buat proposal gitu? Mohon izin Pak. Kalau surat ngurusi izin praktek Pak Grido, mohon izin Pak. Lewat ya. Oke. Iya. Mohon izin. Mungkin teman-teman ya, biar tidak kemana-mana pembahasannya, bisa menghubungi DPK-nya masing-masing dulu. Iya. Atau bisa menghubungi DPP-nya masing-masing. Takutnya nanti ada salah informasi juga kurang berkenan. Jadi lebih baik hubungi DPK-nya masing-masing. Kalau perlu hubungi Pak Sekretarisnya masing-masing. Nggih, siap Pak. Tapi kan kita juga harus ada pandangan. Kalau memang misalkan seperti itu bisa, nanti biar juga disampaikan begitu. Terima kasih. Bisa dibaca di Undang-Undang Nomor 26 tahun 2019, Mbak. Nggih, kalau mengacu itu langsung berarti harus cut, Pak. Begitu. Informasinya kemarin. Makanya dilanjut ke DPK-nya masing-masing. Mungkin ada kebijakan sendiri, Mbak, gitu. Oke, mungkin begitu. Oke. Siap. Matur nuwun Pak Grido. Oke, sami-sami Ibu. Sampun Pak Grido, terima kasih banyak, Pak. Iya, sami-sami kita akhiri. Terima kasih banyak atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Raya. Nah, monggo Bu Nur Faizah berbahasa Inggris lagi. Iya, bisa belajar ke Mas Chandra. Wangar Mbak Nur bahasa Inggrisnya. Tak meguru aku lagi. Bisa diakhiri Mbak Istip, bisa diakhiri. Iya, Randy, tengok. Saya program
you.